Hai, selamat bertemu kembali di channel YouTube aku, Kreasi Jelita. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti channel aku. Hari ini aku akan membagikan resepku membuat roti gulung gula palem. Roti ini sangat digemari oleh keluargaku di rumah. Sangat gampang cara membuatnya, bahan-bahannya pun sangat mudah didapat, super ekonomis dan tentu yummy teman-teman. Oh ya, siapkan bahan-bahan dulu ya. Ini bahan-bahannya semua. Mengenai detailnya nanti lihat di deskripsi ya teman-teman, biar tidak salah. Nah, sekarang kita akan membuatnya. Tepung. Bagi teman-teman yang kesulitan untuk menentukan per 100 gram tepung, karena aku di resep ini menggunakan 200 gram tepung. Jadi 100 gram tepungnya itu kalau digunakan sendok itu kira-kira 6 sendok munjung ya teman-teman. Tuh, 6 sendok munjung. Jadi kalau untuk resepku ini aku memakai 200 gram, jadinya tepungnya menjadi 12 sendok munjung ya teman-teman. Aku pakai tepung cakra kembar, itu yang protein tinggi. Masukkan ragi. Aku langsung masukkan raginya ke tepung ya teman-teman, karena aku yakin raginya aktif. Terus baking powder, terus kuning telur, susu SKM. Aku skip gula ya teman-teman, aku pakai 1 saset SKM. Aku campur dengan 14 sendok air. Itu setara dengan 115 gram air. Jika teman-teman tidak mau menggunakan susu boleh di skip, digunakan airnya aja. Nah, sekarang kita campur dulu semuanya sampai dia menjadi setengah kalis. Setelah dia seperti ini, setengah kalis ya teman-teman, masukkan margarin 2 sendok makan. Aku pakai margarin yang merek Porvita ya teman-teman, karena aku cocok dan selalu bikin adonan rotiku lembut. Kemudian aku tambahkan SP 1/4 sendok makan. Fungsinya untuk membuat adonan juga lebih lembut. Campur dan kita ulenin kembali sampai margarin menyerap ke dalam tepung. Diulenin. Setelah tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan minyak goreng 1 sendok makan. Karena ini 200 gram tepung per 100 gram 1 sendok, jadi aku pakai 2 sendok makan ya untuk minyaknya, tapi dimasukkan satu per satu ya. Diulenin kembali. Nah, setelah itu kita masukkan minyak yang kedua. Ulenin kembali sampai adonan menjadi kalis seperti ini, lentur. Kira-kira pengulenan itu sampai lentur ini seperti ini ya teman-teman, membutuhkan waktu 15 menit. Nah, menjadi lentur seperti ini. Kita tutup dengan plastik dan kita akan proofing yang kedua kira-kira 1 jam. Tergantung suhu di daerah di tempat masing-masing ya teman-teman. Kira-kira 1 jam. Setelah 1 jam, nah kita pipihkan. Aku menggunakan tempat minum anakku ya teman-teman, karena aku tidak punya rolling pin. Bagi teman-teman yang nggak punya rolling pin, kita gunakan alat apa aja yang ada di dapur. Bisa pakai botol, bisa pakai pipa, apa aja ya teman-teman.
Setelah itu, setelah dirasa sudah rapih, sudah pipih bagus, kemudian kita oleskan dengan margarin yang rata. Nah, aku pakai di sini gula palem ya teman-teman. Anakku sangat suka dengan rasa gula palem. Ditaburin, diratain. Bagi teman-teman yang tidak suka rasa gula palem, bisa diganti dengan selai. Bisa diganti selai kacang, bisa diganti coklat, selai stroberi, atau bahkan aku sering juga berkreasikan roti roll ini dengan abon. Jadi margarinnya aku skip, aku ganti dengan mayonnaise, kemudian aku taburin abon, kemudian digulung, jadilah roti gulung abon. Nah, di sini aku tambahin keju ya teman-teman. Anakku sangat suka keju, jadi aku tambahin keju. Bagi yang nggak suka keju boleh yang tadi aja ya, yang gula palem aja. Ini saya pakai keju murah yang merek top cheese apa itu. Nah, kemudian aku gulung. Gulungnya, kalau aku menggulungnya enggak pakai trik-trik apa ya teman-teman, tinggal digulung-gulung aja seperti itu. Yang penting isian dalamnya itu rapih, tidak kemana-mana. Akhir gulungan kita rapiin bener ya, direkatkan ke adonannya, dirapiin, direkatkan, dan siap kita untuk memotongnya. Bagi teman-teman yang mempunyai trik cara menggulung, silahkan dipakai ya teman-teman. Nah, kita siapkan loyang yang sudah diisi margarin, diolesin margarin, kemudian kita siap untuk memotong sesuai selera. Aku potongnya segini ya. Ingat, setiap adonan itu diberi jarak ya teman-teman, karena sebentar lagi setelah ini kita akan proofing kembali selama 1 jam. Ditutup plastik, kita proofing selama 1 jam menunggu dia mengembang. Nah, tada, setelah 1 jam seperti ini ya teman-teman. Tuh, setelah 1 jam dia sudah ngembang, mereka sudah berdekatan. Kita siap untuk menuju oven. Siapkan oven, panaskan oven kira-kira 10 menit. Terus di bawah oven aku kasih talam yang berisi air ya Bunda. Jadi saat kita memasukkan roti, oven siap dan air di talam sudah siap. Fungsinya untuk membuat roti kita menjadi lembut, tidak garing, tidak kering. Anakku suka roti yang rada-rada basah di bawahnya itu dan lembut. Tada! Sudah keluar dari oven. Dipanggangnya itu kira-kira 15 menit ya teman-teman. Dengan api besar ke sedang ke besar. Nah, inilah teman-teman, kita oleskan dulu dengan margarin. Lagi panas-panasnya kita oles margarin agar rotinya cantik. Tara, inilah hasil roti gula palem kita. Hasilnya sangat lembut dan enak. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu super gratis. Agar aku lebih semangat lagi.